Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Isnadia dengan NIM 06141282304047. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan, yaitu yang pertama learning theory atau teori pembelajaran, dan yang kedua yaitu humanistic theory. Baiklah, masuk ke teori yang pertama, yaitu learning theory atau teori pembelajaran. Tokohnya itu Bruce Frederick Skinner. Berikut biografi singkat tentang Skinner. Konsep teori Skinner yaitu hubungan antara stimulus dan respon yang ada melalui adanya suatu interaksi dengan lingkungan mengakibatkan suatu perubahan tingkah laku. Skinner menganggap faktor terpenting dalam proses pembelajaran ialah reward atau hadiah atau penguatan. Skinner tidak setuju dengan adanya hukuman. Dalam teori Skinner ini, ia lebih percaya adanya penguatan negatif. Negatif di sini tidak sama dengan hukuman. Bentuk-bentuk penguatan positif adalah berupa hadiah seperti permen, coklat, kado, makanan, dan lain sebagainya. Dalam bentuk perilaku seperti senyuman, mengacungkan jempol, bertepuk tangan, dan menganggukkan kepala untuk menyetujui. Atau dalam bentuk penghargaan seperti juara 1, nilai A, piagam, serta sertifikat. Penerapan teori Skinner yaitu penguatan positif, misalnya ketika seorang guru telah selesai menjelaskan suatu pelajaran, maka guru tersebut meminta siswa untuk mengajukan pertanyaan. Jika siswa ingin mengajukan pertanyaan, maka guru akan memberikan reward berupa pujian atau hadiah, sehingga dari reward tersebut membuat siswa lebih aktif dan bersemangat dalam belajar. Penguatan negatif, misalnya, seorang guru memberikan tugas kepada murid membersihkan halaman sekolah. Jika murid tersebut ingin bebas dari membersihkan halaman sekolah, maka murid tersebut harus mengerjakan dan mengumpulkan PR tepat waktu. Maka ia akan bebas dari pekerjaan membersihkan halaman sekolah. Tokoh yang kedua adalah Albert Bandura. Berikut biografi singkat tentang Albert Bandura. Teori Bandura yaitu belajar dengan cara mengamati perilaku individu. Dari perilaku individu diperoleh sebagai hasil belajar melalui pengamatan atas tingkah laku yang ditampilkan oleh orang lain yang disajikan sebagai model. Seperti eksperimen yang telah dilakukan oleh Bandura, yaitu eksperimen Bobodol, dilakukan dengan meletakkan anak kecil pada ruangan terpisah yang memiliki sekat kaca tembus pandang. Pada ruangan lainnya, terdapat orang dewasa dengan boneka. Orang dewasa tersebut dikondisikan sedemikian rupa agar terlihat oleh sang anak. Berdasarkan skenario yang telah dirancang, dalam jangka waktu tertentu orang dewasa tersebut akan melakukan tindakan-tindakan yang agresif terhadap boneka. Tindakan tersebut seperti memukul, menendang, dan memperlakukan boneka dengan kasar. Setelah jeda beberapa saat, anak yang ada pada ruang yang bersekat kaca dipindahkan ke ruangan yang ditempati oleh orang dewasa dan bonekanya tadi. Pada awalnya, tidak ada tindakan yang aneh pada anak. Namun beberapa saat setelah itu, anak mulai memunculkan perilaku-perilaku yang sama persis seperti orang dewasa tadi pada bonekanya. Seperti anak mulai memukul, menendang, dan memperlakukan boneka dengan kasar. Eksperimen ini menunjukkan bahwa terdapat proses pembelajaran langsung melalui observasi dan proses peniruan yang disebut dengan modeling. Baiklah, selanjutnya masuk ke teori yang kedua, yaitu teori humanistik. Teori humanistik ini ada 3 ahli. Yang pertama, Charlotte Blood. Berikut biografi singkat tentang Charlotte Blood. Teori Charlotte Blood, menurut teori ini, ada fase awal hingga akhir dalam kehidupan manusia. Di antaranya, fase yang pertama dalam usia 0-15 tahun. Perkembangan yang terjadi pada fase ini ialah pertumbuhan biologis progresif, anak di rumah, hidup berpusat pada kepentingan yang sempit. Pada usia ini juga anak mulai bersekolah dan tinggal bersama keluarga. Selanjutnya fase yang kedua, pada umur 16-27 tahun. Perkembangan yang terjadi pada fase ini adalah pertumbuhan biologis berlanjut, kedewasaan seksual, perluasan aktivitas, penentuan diri, meninggalkan keluarga, memasuki kegiatan independen, dan relasi personal. Selanjutnya adalah fase yang ketiga, yaitu pada umur 28-47 tahun. Perkembangan yang terjadi pada fase ini ialah stabilitas biologis, periode memuncak, periode yang lebih baik dari pekerjaan profesional dan kreatif, banyak hubungan personal dan sosial. Selanjutnya fase yang keempat, yaitu pada umur 48-62 tahun. Perkembangan yang terjadi pada fase ini ialah kehilangan fungsi produktif, penurunan kemampuan, penurunan dalam aktivitas, kehilangan personal, keluarga, ekonomi. Transisi ke fase ini ditandai oleh krisis psikologis serta
Selanjutnya fase yang kelima yaitu pada usia 63 tahun ke atas. Perkembangan yang terjadi pada fase ini ialah penurunan biologis, meningkatnya penyakit, pengunduran diri dari profesi, pengunduran dalam sosialisasi, tapi meningkat dalam hobi, serta perasaan pemenuhan atau kegagalan. Selanjutnya ahli yang kedua yaitu Abraham Maslow. Berikut biografi singkat tentang Abraham Maslow. Teori Abraham Maslow yang pertama, aktualisasi diri. Dalam kebutuhan ini membuat keputusan tersendiri pada diri kita sendiri. Yang kedua ada harga diri. Kebutuhan akan harga diri, percaya diri, prestasi, menghormati orang lain, dan dihormati oleh orang lain. Yang ketiga yaitu sosial. Pada tingkat ini orang butuh untuk meningkatkan dirinya pada kelompok sosial tertentu dan mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok tersebut, yaitu kebutuhan seperti memiliki teman, memiliki keluarga, kebutuhan cinta dari lawan jenis, dan lain sebagainya. Yang keempat, keamanan dan keselamatan. Kebutuhan akan rasa aman seperti bebas dari penjajahan, bebas dari ancaman, bebas dari rasa sakit, bebas dari teror, dan semacamnya. Dan yang terakhir, fisiologis. Kebutuhan seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan biologis seperti buang air besar, buang air kecil, bernapas, dan lain sebagainya. Ahli yang ketiga yaitu Carl Rogers. Berikut biografi singkat tentang Carl Rogers. Struktur kepribadian oleh Rogers. Self atau diri sendiri berisi tentang persepsi karakteristik diri dan persepsi hubungan diri dengan orang lain dalam berbagai aspek kehidupan bersama dengan nilai yang dianut. Manusia terdiri dari real self atau diri yang sesungguhnya, diri yang apa adanya, dan ideal self, diri yang diinginkan orang tentang kita. Roger mengatakan bahwa sebaiknya manusia harus selaras antara real self dan ideal self. Jika tidak, manusia akan mengalami kecemasan.